Sudah 4 tahun sejak saya pertama kali bikin video dokumenter diri sendiri. Dan itu sangat menyenangkan. Bercelana atau memberi ucapan yang tidak. Awal saya memulai bikin video, saya menggunakan HP, kamera benar-benar kamera HP. Sampai sekarang pun masih kamera HP. Karena saya tidak mau merubah apapun agar bisa orang lihat saya bisa membuat sebuah konten hanya dengan menggunakan HP sampai kapanpun gitu. Gak harus selalu kamera profesional. Kalau cuman bikin konten terus mikirin alat terus gitu, pengen bikin konten tapi mikirin alat terus, kapan mau memulai gitu. Jadi saya mempunyai inisiatif untuk menunjukkan kepada orang bahwa kita bisa bikin konten sebagus apapun, seniat apapun, meskipun hanya menggunakan kamera HP gitu. Bahkan bisa cuman pakai kamera HP tapi bagus gitu, bisa pasti. Cuman tergantung kita cara mengeksekusi videonya, cara mengeksekusi kameranya itu seperti apa. Dan awal saya bikin video itu bener-bener pakai HP doang, nggak ada tambahan kayak mic apapun, itu nggak ada. Karena saya waktu pertama bikin video saya hanya mencoba iseng dan sekedar bikin apa ya, dibilang sinematik bukan sinematik ya. Tapi di zaman dulu itu kebanyakan video itu nggak ada kayak vlog, bukan nggak ada kayak apa ya, kebanyakan video dengan background musik gitu, nggak orang kayak ngobrol apa gitu, tidak. Jadi di situ awal saya pertama kali bikin video, karena melihat orang bikin video segampang itu, karena tinggal syuting tempat atau apa itulah gitulah, lalu memasang atau mengkombinasikannya dengan musik gitu. Jadi tanpa harus bicara apapun kita udah bisa bikin video gitu. Jadi itu awal saya melihat video lain dan membuat video gitu. Dan HP yang pertama kali saya gunakan itu, kalau nggak salah saya menggunakan HP Samsung AC3. Itu bener-bener yang kameranya masih 5 megapiksel kamera belakang gitu. Kamera depannya cuman berapa gitu. Jadi saya menggunakan kamera belakang selalu saat bikin video gitu. Itu HP yang pertama kali saya punya buat bikin video, HP Samsung AC3. Dan seiring berjalannya waktu saya banyak sekali browsing di YouTube, entah di Google. Saya browsing tentang alat-alat ya buat bikin konten gitu, buat bikin video. Dan pertama kali alat yang saya beli adalah tripod. Bener-bener tripod yang waktu itu saya nggak tahu kalau ada mic eksternal yang harus diutamakan gitu. Jadi saya waktu itu langsung beli tripod tanpa mencari mic eksternal, karena waktu itu juga saya belum membuat video yang mengutamakan audio gitu. Waktu itu saya masih bikin video yang kayak ya background musik kayak gitu. Jadi saya membeli tripod untuk ya biar videonya lebih stabil saat saya shoot video di luar sana buat mendokumentasikan kehidupan saya. Dan alat kedua yang saya beli adalah mic eksternal, yang waktu itu saya belum tahu kualitas dan apalah itu, saya belum tahu. Jadi saya membeli mic eksternal, mic clip on yang harganya cuma 15.000, yang kecil itu cuma 15.000 doang, dan sekarang udah gak ada karena ya rusak gitu. Jadi itu alat kedua saya yang saya beli buat bikin konten gitu, mic eksternal dengan harga 15.000 yang benar-benar murah. Dan juga itu udah dapat apa namanya ya, yang buat hubungkan ke HP itu harus ada kayak apa ya, splitter U, itu udah dapat satu paket gitu buat
mic dan ininya 15.000 itu pokok udah dapat satu paket mic clip on dan itu apa sih itu splitter O nya. Dan saya menggunakan mic eksternal ini, mic clip on ini sampai beberapa tahun, sekitar 2000 kan, dari 2018 ya sampai 2019. Oh iya, 1 tahun cuman ya. Karena di 2019 saya mulai bekerja di Bali dan saya membeli alat ketiga ya. Iya, alat ketiga saya, yaitu karena saya udah dapat kabar gitu. Waktu browsing dapat kabar kalau ada mic yang lumayan bagus dan juga lumayan murah gitu, nggak mahal-mahal banget, yaitu mic Boya. Ini udah 3 tahun sih, dari 2019 sampai sekarang udah 3 tahun sih, dan nggak rusak sama sekali. Dan ini kualitasnya juga, suaranya ya tergantung HP-nya. Ini yang bikin saya aneh, ini kualitasnya tergantung HP-nya. Kenapa itu? Kok bisa gitu? Di HP ini yang sekarang saya pakai ini bisa kayak ada fade-nya. Fade kayak dari suara kecil ke besar gitu. Jadi fade itu kayak gitu. Jadi kalau lagi gak ngomong, dia kayak meredup suaranya, seret gitu. Gak tahu kenapa kok bisa. Tapi kalau di HP sebelum-sebelumnya, saya nih cuman fokus di satu suara, bukan cuman fokus ya, maksudnya fokus di satu suara di depan gitu. Saat diarahkan ke depan, ini pasti fokusnya di depan. Tapi di belakang nggak fade gitu, nggak fade, tetap ada suara dari belakang, tapi ya nggak terlalu keras gitu. Dan setelah berbicara itu lebih fokus ke suaranya, ke audionya gitu, ke voice-nya. Ini nggak tahu kenapa sih kok bisa menyesuaikan dengan HP, tapi ini benar-benar bagus. Ini cuman waktu itu harganya 300-an saya belinya. Saya rekomendasikan banget buat kalian yang mau beli mic. Daripada ada ya yang memang lebih bagus sih, mungkin Rode yang kayak gini juga, mic condenser juga Rode itu kayaknya lumayan bagus juga mungkin ya, atau mungkin katanya sih lebih bagus, tapi sedikit lebih bagus. Dengan harga 800.000 itu mic Rode. Ini mic Boya 300. Ini separuhnya coy. Ini bener-bener separuh harganya. Dan sekarang katanya ini udah turun. Harganya udah turun. Udah bukan 300, kayaknya ada yang pernah ketemu di harga 100-an ke atas. Ya sekitar 180 atau 190-an. Sekarang bisa didapetin dengan harga segitu. Itu wow, saya sungguh sangat iri karena saya belinya 300, tapi ya tidak rugi sih, karena sampai sekarang pun nggak rusak gitu. Dan saya nggak perlu merubah audio, maksudnya beli audio baru tuh kayaknya nggak perlu, kecuali saya udah ganti ke kamera profesional dan saya harus mengutamakan audio yang benar-benar bagus, mungkin saya akan beli yang baru. Dan alat yang keempat yang saya beli pas saya bekerja di Bali itu Gorilla Pod, karena saya mulai membuat vlog saat itu. Jadi saya membeli Gorilla Pod supaya bisa mudah ditaruh dan mudah dipegang, nggak kayak tripod yang ya harus buka kuncinya buat memanjangkan kaki-kakinya, dan ya kayaknya rada susah buat ngevlog gitu, dan nggak terlalu enak gitu. Ini nggak sepaket dengan holdernya, karena holdernya terpisah, bener-bener terpisah. Saya beli 2 waktu itu. Dan ini tripod Gorilla Podnya harganya pas waktu itu sebenarnya lumayan mahal, karena ini tripod Gorilla Pod buat kamera gitu, kamera DSLR, bukan buat HP. Tapi saya membelinya buat ditaruh di HP. Jadi ini harganya kalau bukan diskonnya itu mahal gitu. Jadi ini diskon gitu loh. Pas saya beli itu sekitar 90-an. Dan buat holdernya ini holdernya yang yang kayak bisa dibilang besi ya, atau aluminium atau apalah itu. Nggak tahu saya, pokok kayak bahan besi gitu, keras banget. Saya beli 2 sama yang sekarang saya pakai buat kamera ini. Itu yang ini harganya 40-an dan yang itu harganya
lebih dari 70. Yang saya pakai sekarang ini, yang ini itu bener-bener kuat banget, bener-bener kayak besi banget yang ini daripada yang ini ya. Oh ya, saya sampai lupa, yang tripod yang pertama kali saya beli itu harganya dulu 70-an dan sekarang itu harganya berapa coba? 30-an. Parah kan? Jatuhnya bener-bener parah. Itu dulu saya belinya 70-an, sekarang malah 30-an. Gak ngerti lagi. Dan alat yang kelima yang saya beli adalah yang saya pakai sekarang ini, mic BM800. Karena waktu itu saya tiba-tiba punya ide buat bikin konten reaction gitu. Gak tahu kenapa saya tiba-tiba pengen bikin konten kayak gitu. Dan sekarang udah saya gak bikin. Maksudnya bukan gak bikin di video itu gitu lah. Maksudnya gak bikin di channel ini, video di channel ini. Tentang reaction itu kayaknya saya sudah gak bikin di channel utama saya, tapi saya bikin di channel yang sebelah, yang channel ya satunya lagi yang gak ada niat-niatnya sama sekali itu. Karena saya memang bikin konten itu kayak apa ya, buat seru-seruan gitu, gak terlalu penting buat mengabadikan hidup saya, tidak gitu. Kalau di channel utama saya baru mengabadikan video saya, jadi saya mementingkan kayak editing, kualitas dan segala macamnya, audionya, biar saya masih ingat dengan masa-masa itu gitu. Kalau seandainya saya kelak udah tua gitu atau apa gitu, saya masih mengingatnya gitu. Dengan visualnya, audionya, saya bener-bener bisa masuk ke masa itu gitu. Itu kayak kesan yang bakal wah banget gitu. Jadi ini mic kelima, maksudnya alat kelima yang saya beli. Ini satu paket ya sama stand armnya ini. Dan ini harganya sekitar, kalau mic-nya doang ini 190-an, dan stand armnya ini saya lupa, pokok di bawah 100, kalau nggak salah ini di bawah 100. Pokok ini satu paketnya 200-an, 240 kalau nggak salah, kurang lebih pokok 240-an itu untuk mic ini. Dan ini sebenarnya ada busanya hitam itu, tapi digigitin tikus karena saya naruhnya sembarangan. Dan juga karena ya tempat saya tinggal juga nggak terlalu bagus, karena di bawah-bawahnya, di atas-atasnya itu banyak yang tempat yang ya terbuka, jadi tikus, kucing gampang masuk, bener-bener gampang masuk. Saat saya bikin reaction itu banyak yang berpikir kalau saya punya dua alat gitu. Jadi saya merecord dengan facecam itu, merecord facecamnya sama ini videonya gitu. Jadi kebanyakan waktu itu menyangka saya membuat video kontennya itu kayak gitu. Yang padahal sebenarnya saya pakai satu HP dan saya menggunakan ini. Dan saya benar-benar pakai satu HP dan beli mouse sekaligus OTG yang bisa dihubungkan nanti ke HP gitu. Jadi mouse-nya ini dihubungkan ke HP, ada OTG-nya gitu. Ini yang awalnya orang banyak gak tahu. Dan juga saya beli ini buat mudah, buat saat mencari gitu, mengetiknya mudah gitu. Iya, keyboard bener-bener gak muat sih. Ini keyboard ya bener-bener keyboard ya. Ini bukan keyboard buat HP, tapi ini keyboard ya bener-bener buat komputer. Saya beli ini dan saya pakai OTG itu dan bisa terhubung ke HP gitu. Jadi kalau kalian bilang bikin konten itu sulit atau harus punya alat yang memadai atau apalah itu, saya tidak sama sekali, karena saya benar-benar memanfaatkan ya alat yang seadanya gitu loh. Yang seadanya ini saya manfaatkan dan saya gunakan sebaik mungkin, dan saya hubung-hubungkan dan saya cari ide supaya bisa terhubung satu sama lain gitu. Jadi kalau kalian bilang bikin konten itu harus ya berpikir dulu, nunggu alatnya, nunggu ini itu segala macam,
Ya kapan Anda mau mulai, hei? Karena saya saja udah buktinya ini bisa bikin konten cuman dengan alat-alat yang sederhana dan bahkan cuman satu HP. Gak ada 2 HP, bener-bener kalau saya punya 2 HP saya udah pasti bakal shoot HP ini buat menunjukkan ke kalian saya pakai HP apa gitu. Tapi pada akhirnya saya memang cuman punya satu HP gitu. Dan ini saya menggunakan HP yang kualitasnya lumayan rendah karena ini 5 megapiksel. Lighting yang biasanya kita bicarakan dalam setiap video, maksudnya di setiap video orang gitu. Dan kalau di dalam ruangan saya cuman menggunakan panas. Lampu, ya ini lampu apa ini? Lampu rumah biasa. Saya menggunakan lampu rumah biasa buat dijadiin lighting gitu. Jadi sesimpel itu alat yang saya pakai, bukan gimana ya, alat yang saya pakai buat bikin video gitu, sesimpel itu gitu. Dan saya udah bisa bikin konten dari 4 tahun yang lalu sampai sekarang. Sudah 4 tahun saya bikin konten dan saya bikin dengan alat yang sederhana ini gitu. Dan saya bisa membuat konten itu. Lalu kenapa Anda masih berpikir tidak bisa dan masih berpikir alat yang perlu, yang harus kamu punya gitu, yang sebenarnya itu bisa diakalin gitu loh. Jadi buat kalian yang mau bikin konten terus mikirin alat, come on man, action dulu baru mikirin alat. Ya sudah, karena saya tidak ada apa-apa lagi, alat apa yang saya beli kayaknya udah nggak ada, jadi segitu saja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.